Revolusi Prancis, kebangkitan rakyat dan jatuhnya monarki. Latar belakang krisis dan kemarahan rakyat. Pada akhir abad ke-18, Prancis berada dalam kondisi yang sangat sulit. Negeri ini mengalami krisis ekonomi yang parah akibat perang yang panjang dan kebijakan fiskal yang tidak seimbang. Perang 7 tahun serta keterlibatan Prancis dalam Revolusi Amerika menyebabkan utang negara menumpuk. Namun ketimpangan sosial yang ekstrimlah yang benar-benar memicu kemarahan rakyat. Masyarakat Prancis terbagi dalam 3 golongan utama yang disebut états, yaitu kaum bangsawan, noblesse, kaum rohaniwan, clergé, dan rakyat jelata, tiers état. 2 golongan pertama memiliki hak istimewa, tidak membayar pajak, dan menikmati kehidupan mewah di istana serta biara-biara mereka. Sementara itu, kaum tiers état, yang terdiri dari petani, buruh, pedagang, dan intelektual, harus menanggung seluruh beban pajak. Di desa-desa, petani menderita akibat gagal panen yang berulang. Sementara di kota-kota, harga bahan pokok, terutama roti, melonjak drastis. Hal ini diperparah oleh musim dingin ekstrem tahun 1788 yang menghancurkan panen gandum. Kelaparan pun meluas dan rakyat mulai kehilangan kesabaran. Di tengah penderitaan rakyat, Raja Louis XVI dan Ratu Marie Antoinette tetap hidup dalam kemewahan di Istana Versailles. Marie Antoinette bahkan terkenal dengan ucapannya yang kontroversial, "Jika mereka tidak memiliki roti, biarkan mereka makan kue." Meskipun tidak ada bukti ia benar-benar mengatakannya, perkataan ini menjadi simbol ketidakpedulian monarki terhadap penderitaan rakyat. Pada bulan Mei tahun 1789, Raja Louis XVI akhirnya menyerah pada tekanan dan memanggil États Généraux, sebuah pertemuan perwakilan dari 3 golongan masyarakat. Ini adalah pertama kalinya États Généraux diadakan sejak tahun 1694. Harapan rakyat membuncah, tetapi pertemuan ini justru menjadi ajang perebutan kekuasaan. Kaum tiers état yang mewakili mayoritas rakyat Prancis menuntut hak suara yang lebih adil. Namun, kaum bangsawan dan rohaniwan menolak mengubah sistem lama yang menguntungkan mereka. Merasa dikhianati, pada 20 Juni tahun 1789, para wakil rakyat dari tiers état berkumpul di lapangan tenis Versailles. Mereka mengucapkan sumpah lapangan tenis, Serment du Jeu de Paume, bersumpah tidak akan bubar sebelum menyusun konstitusi baru yang lebih adil bagi seluruh rakyat Prancis. Langkah ini menandai awal dari revolusi besar yang akan mengubah sejarah dunia. Jatuhnya Bastille dan munculnya Republik. 14 Juli tahun 1789 menjadi titik balik revolusi. Rakyat Paris yang semakin marah dengan ketidakadilan mulai mengangkat senjata. Ketika beredar kabar bahwa raja mengerahkan tentara bayaran untuk membubarkan Majelis Nasional, rakyat pun bereaksi. Mereka membutuhkan senjata untuk mempertahankan diri, dan salah satu tempat yang menyimpan mesiu dalam jumlah besar adalah penjara Bastille. Bastille, sebuah benteng yang menjadi simbol kekuasaan absolut kerajaan, menjadi sasaran utama kemarahan rakyat. Ribuan orang mengepung Bastille, menuntut agar komandan penjara menyerahkan persediaan mesiu. Karena tuntutan mereka ditolak, pertempuran sengit pun terjadi. Setelah berjam-jam bertempur, rakyat akhirnya berhasil merebut Bastille. Komandan penjara Bernard René Delaunay ditangkap dan dieksekusi oleh massa yang murka. Setelah dieksekusi, ia diarak keliling kota Paris sebagai simbol kemenangan rakyat atas tirani. Peristiwa ini menggemparkan seluruh Prancis dan menginspirasi gerakan revolusi di berbagai daerah. Di pedesaan, petani bangkit melawan tuan tanah mereka. Mereka menyerang istana-istana bangsawan dan membakar dokumen-dokumen yang mencatat pajak serta kewajiban feodal mereka. Gelombang kekacauan ini dikenal sebagai La Grande Peur atau ketakutan besar. Bangsawan yang ketakutan banyak yang melarikan diri ke luar negeri. Sementara di Paris revolusi terus berlanjut. Pada bulan Agustus tahun 1789, Majelis Nasional menghapus hak-hak istimewa kaum bangsawan dan mengesahkan Deklarasi Hak Asasi Manusia dan Warga Negara. Deklarasi ini menegaskan bahwa semua orang memiliki hak kebebasan, kesetaraan, dan persaudaraan. Namun monarki masih bertahan. Pada bulan Juni tahun 1791, Raja Louis XVI dan keluarganya mencoba melarikan diri ke luar negeri. Mereka menyamar dan berusaha mencapai wilayah perbatasan Prancis. Namun di kota kecil Varennes, mereka dikenali oleh seorang warga dan ditangkap. Raja dan keluarganya dipaksa kembali ke Paris dalam kondisi sebagai tahanan. Kepercayaan rakyat terhadap monarki benar-benar runtuh. Pada bulan September tahun 1792, Majelis Nasional mendeklarasikan Prancis sebagai republik. Monarki resmi dihapuskan dan raja diadili sebagai pengkhianat bangsa.
Eksekusi raja dan pemerintahan teror. Pada 21 Januari tahun 1793, Raja Louis XVI dieksekusi dengan gilotin di tengah sorakan rakyat Paris. Eksekusi ini menandai berakhirnya monarki di Prancis. Beberapa bulan kemudian, pada 16 Oktober tahun yang sama, Ratu Marie Antoinette menyusul suaminya ke tiang eksekusi. Setelah kematian raja dan ratu, revolusi memasuki fase yang lebih gelap. Maximilien Robespierre, seorang pemimpin revolusi yang fanatik, mengambil alih kekuasaan. Ia membentuk Komite Keamanan Publik dan memulai pemerintahan teror. Siapapun yang dianggap sebagai musuh revolusi dieksekusi tanpa pengadilan yang adil. Gilotin bekerja tanpa henti, menghabisi nyawa ribuan orang, termasuk bangsawan, rohaniwan, dan bahkan sesama revolusioner. Namun rakyat akhirnya muak dengan kebrutalan ini. Pada bulan Juli tahun 1794, Maximilien Robespierre sendiri ditangkap dan dieksekusi. Setelah kematiannya, Prancis mulai mencari stabilitas politik. Pada tahun 1799, seorang jenderal muda bernama Napoleon Bonaparte melakukan kudeta dan mengambil alih kekuasaan. Dengan naiknya Napoleon, revolusi Prancis secara resmi berakhir. Namun dampaknya tetap abadi. Prinsip-prinsip revolusi menginspirasi gerakan demokrasi di seluruh dunia. Revolusi Prancis adalah kisah tentang keberanian rakyat dalam melawan ketidakadilan, mengubah sejarah dan menciptakan dunia yang baru.